Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Cahyaningrum dengan NIM A510240007. Di sini saya akan berbagi layar terkait dengan materi saya. Efek kecerdasan emosional anak sekolah dasar dalam pembelajaran renang. Di sini ada latar belakangnya. Kecerdasan emosional atau EQ sangat penting dalam mendukung pembelajaran anak, termasuk dalam seperti olahraga, renang. EQ berperan dalam kemampuan anak mengelola emosi, menjaga semangat, dan bekerja sama dengan teman. Pembelajaran renang juga memiliki dampak, yaitu yang menantang mental dan emosi anak sehingga mendukung perkembangan EQ secara alami. Lalu efek kecerdasan emosional ada 3. Yang pertama, anak dengan EQ tinggi lebih mudah beradaptasi di lingkungan belajar. Yang kedua, mereka lebih percaya diri saat mencoba teknik baru dalam renang. Terus yang ketiga, emosi yang stabil membantu mengurangi rasa takut pada air. Contohnya, anak bernama Rico kelas 3 SD awalnya takut air dan selalu menangis saat pelajaran renang. Lalu setelah diberikan pendekatan positif oleh guru, yaitu dengan dipuji guru ketika berani mencelupkan kakinya, Rico menjadi lebih percaya diri. Lalu sekarang Rico bisa berenang 5 meter tanpa pelampung. Ini menunjukkan peningkatan kepercayaan diri dan pengelolaan emosi, yaitu dengan EQ membantu anak mengatasi rasa takut dan tekanan saat belajar teknik baru. Anak yang mampu mengelola rasa gugup cenderung berhasil lebih cepat dalam proses belajar berenang. Yaitu faktor yang mempengaruhi ada 3. Yang pertama, pendekatan guru dalam membimbing itu seperti guru memberikan pelukan atau ucapan seperti "kamu hebat". Itu merupakan ucapan dan pemberian positif dari guru setelah anak berani melompat ke air. Lalu, guru mengenali ketakutan anak dan membimbing dengan alasan sabar agar anak merasa aman. Lalu yang kedua ada lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan. Itu semisalnya kolam renang yang dangkal dan bersih membuat anak merasa nyaman. Lalu yang kedua, suasananya yang tidak ramai dan bising juga mengurangi stres anak. Lalu yang ketiga, ada faktor yang mempengaruhi yaitu dukungan dari teman sebayanya. Ketika anak-anak yang bersorak saat teman-teman mencoba menyelam, itu dapat membangun rasa percaya diri bersama. Lalu permainan kelompok
di air atau di kolam renang juga mendorong kerjasama dan empati. Contoh studinya itu Habibie dan Anggraini 2024 menyebutkan bahwa anak-anak kelas rendah yang mendapat dukungan sosial menunjukkan regulasi emosi yang lebih baik saat aktivitas renang seperti berenang. Maksudnya aktivitas fisik seperti berenang. Lalu ada emosional dalam pembelajaran renang. Di sini ada 3, yaitu emosi yang dirasakan anak, peran guru, dan metode pelatihan EQ dalam renang. Emosi yang dirasakan anak. Anak yang mengalami berbagai emosi seperti takut. Misalnya saat pertama kali masuk kolam, dia merasakan cemas ketika harus melepas pelampungnya. Lalu senang saat berhasil mengapung sendiri. Lalu si anak merasa bangga ketika mendapat pujian dari guru atau teman. Lalu yang kedua, peran guru. Guru harus mengenali dan merespon emosi anak dengan tepat, yaitu dengan cara menenangkan anak yang takut dengan bercerita tentang pengalaman serupa, lalu juga bisa memberikan tugas-tugas secara bertahap, misalnya mulai dari membasuh mukanya atau wajahnya, lalu kemudian baru mencelupkan kaki dan menyelam, agar membangun rasa aman untuk anak. Lalu yang ketiga, metode pelatihan EQ dalam renang. Ini dapat berupa permainan lempar bola di air, sambil menyebutkan suatu emosi anak yang pernah dirasakan saat berenang. Lalu juga bisa menggunakan emoji pelampung untuk menggambarkan perasaan anak sesudah dan sebelum latihan. Lalu ada pengaruh pembelajaran renang pada emosi anak. Yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri dan ketahanan mental anak. Yang kedua, menurunkan kecemasan terhadap tantangan baru. Terus yang ketiga, anak menjadi lebih mandiri dan berani. Yang keempat, contoh studi dari Priwardana tahun 2015 membuktikan bahwa pembelajaran renang meningkatkan hasil belajar dan rasa percaya diri anak SD. Lalu yang terakhir, kesimpulannya, EQ berperan besar dalam proses belajar renang anak SD. Kedua, pembelajaran renang dapat menjadi sarana untuk melatih kecerdasan emosional anak. Yang ketiga, guru harus menyusun pembelajaran renang yang tidak hanya fokus fisik, tapi juga aspek afektif dan emosional. Sekian materi pembelajaran yang saya dapatkan. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.